pagi tuh aku ngedengerin di subuh yang itu pembahasannya tentang nikah siri. Karena kenapa dibahas sih, sebenarnya emang lagi rame juga perkara nikah siri di internet, di media sosial banyak lah pembahasan tentang nikah siri ini. Akhirnya dibahaslah sama ngaji subuh. Tapi ternyata ada jamaah juga yang menanyakan bahwa MUI mengeluarkan fatwa, siapa gitu ya, mengeluarkan fatwa bahwa katanya si nikah siri ini tuh sekarang tuh haram karena kebanyakan mudaratnya kepada perempuan. Tapi kan kalau menurut Islam nikah itu kan yang penting rukun Islamnya kan. Karena rukun Islam itu rukun nikah, kok rukun Islam sih? Yang penting itu kan rukun nikahnya kan. Misalnya kayak ada sepasang pengantin, ada wali, ada saksi dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, ada ijab dan qabul, kan itu kan sebenarnya di dalam Islam. Nah, kenapa di Indonesia harus nikah di KUA? Kan sebenarnya nikah KUA cuma sebagai legalitas doang, tentang itu udah tercatat sebagai sepasang suami istri yang udah menikah gitu kan. Nah itu yang nambah ganduknya juga adalah salah satunya dari pernyataan si pihak MUI itu, Bapak MUI itu yang mengharamkan. Kok bisa gitu Pak nikah diharamkan, walaupun ya emang nikah siri sih ya. Nah berarti kan sama aja kan ya. Sama kan mungkin lebih dijelasin ke tentang pernikahannya dulu ya, belum ke pernikahan siri, bagaimana hukum dan pendapatnya. Ya, sebetulnya kan pernikahan itu kan adalah sesuatu yang sakral, harusnya bagi setiap orang gitu ya, terutama sebagai muslim kan. Maksudnya apa, ketika seorang muslim ini menikah, berarti dia kan akan terjalin suatu ikatan yang mana nanti ketika dia akad itu dia sedang berjanji lah. Bahkan itu ada suatu pendapat atau riwayat bahwa akadnya laki-laki itu ketika melakukan atau melangsungkan akad itu saksikan atau di ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akad itu ya bukan main-main. Tapi seiring berjalannya waktu kan sekarang nih, komparasi dengan sekarang kan banyak standar-standar pernikahan itu yang sudah mulai bergeser. Misalkan dari nikah karena ingin diakui di status sosial, menikah ingin terhindar dari pertanyaan kapan nikah ya bisa kan status sosial. Menikah ingin bahagia, menikah ingin turunan, flexing dan sebagainya. Itu artinya apa? Makna atau dari menikah itu sendiri udah mulai bergeser nih kan gitu. Nah sekarang yang terjadi kasus atau beberapa waktu yang lalu, nikah siri ini menjadikan suatu landasan atau bantalan, iya itu sah dalam agama, tapi kita lihat juga tata caranya melakukannya itu dengan sesuatu yang ma'ruf atau tidak kan gitu. Kalau menurut fatwa dari pendapat MUI, menikah kan sebetulnya hukumnya itu boleh, sebagian besar atau pendapat yang ini kan boleh, tapi ada yang berpendapat juga sunnah. Makanya hukum taklif itu kan ada 5: rubah, sunnah, wajib, makruh, haram kan gitu tuh. Nah pendapat dari fatwa MUI yang mengatakan nikah siri itu haram, para ulamanya di situ berpendapat ada sebuah kemudorotan atau dampak yang tidak baik bagi si perempuan. Misalnya dalam hal kita itu menikah sirinya yang kedua ataupun yang pertama, karena tadi ada standar-standar yang mungkin nanti secara administratif itu jadi nggak kuat legalitasnya kan gitu ya. Itulah kekurangannya, tapi iya dari secara agama sah. Nah para ulama MUI di situ berpendapat atau berdalil bahwa ada darurat. Nah itu yang merubah atau bergeser, yang hukum taklif itu yang darinya merubah jadi haram. Nah itu sebetulnya memang kalau berdalil dari itu ya, atau berasaskan dasar darurat, ada yang merasa dirugikan atau kedepannya nanti merasa dirugikan, itu termasuk pendapat yang islami ya. Sebetulnya itu bisa aja diambil oleh masyarakat, silakan saja. Tapi kalau hukum asalnya, hukum asalnya kan nikah itu boleh
Jadi harus dikembalikan dulu hukum asalnya. Boleh, jadi nggak bisa Bukan mengharamkan. mengeneralisir semuanya bahwa nikah siri itu haram. Ya juga, faktanya kan ada yang berjalan baik-baik aja, Iya. nggak semuanya berdampak buruk Nah, atau segala macam. tapi kan faktanya nih di masyarakat itu mulai banyak tuh kayak dari itu mereka yang ibaratkan ya benar sih, rata-rata ibaratkan dia udah punya istri. Nah, dia mau dengan niatan ibaratkan kalau dalam misalnya mau poligami tapi nggak ketemu istrinya, nikah siri. Atau bisa jadi orang-orang yang udah hamil di luar nikah, ya udahlah nikah siri aja dulu. Atau ya banyak sih sebenarnya, tapi memang si nikah siri itu jadi kondisi darurat atau alasan gitu loh, bukan karena memang gimana ya, bukan kayak nikah bener gitu loh, maksudnya nikah negara gitu loh, kan kayak gitu. Dan orang yang kalau kita sebut ih nikahnya siri, di masyarakat juga masih kayak dipandang gimana gitu lah ya, karena selalunya si nikah siri ini tuh jadi titik mentoknya ketika orang berbuat maksiat gitu loh, kan kayak Habis. gitu. Nah, untuk nikah siri yang belum terbiasa di mata masyarakat, ya balik lagi ya, untuk menikahnya itu harusnya ya Karena secara makruf gitu loh. Yang balik lagi yang di awal, menikahnya ini karena apa? Menikahkan itu kan sesuatu yang sakral, bahwa ini menjalankan sunnahnya Nabi gitu loh. Jadi hukum taklif ini udah mulai bergeser gitu, berarti menjalankan sunnah Nabi itu, mengikuti, menyempurnakan separuh agama. Kemudian dari menikah itu yang secara syariat agama, yang tidak lahir dari pergaulan bebas atau bahkan lahir di luar nikah, ini dibangun atas dasar akidah yang benar, yang kuat, yang mana nanti di dalam perjalanan pernikahannya ini ya apa dengan cara yang benar gitu, sehingga dalam nanti mengajarkan kepada anaknya, keturunannya juga dengan hal yang benar, bukan yang dengan yang sekarang ibaratnya menikah siri. Sebetulnya secara siri kan bahasa Arabnya tadi kan sembunyi-sembunyi, sir gitu. Oh, nikah itu sembunyi-sembunyi, padahal kan harusnya nikah itu kan diumumkan karena itu suatu hal Kabar yang gembira ya. kabar gembira, hal yang harus diketahui oleh orang banyak itu kan, agar tidak terjadi apa, asal tidak terjadi fitnah. Nah, makanya balik lagi, pernikahannya ini untuk apa? Untuk mencari apa namanya, pembelaan atau pembenaran bagi dirinya sendiri atau enggak. Tapi kan harusnya yang jadi dasarnya ini, pernikahan ini sakral, pernikahan ini menyempurnakan agama, sehingga tidak mungkin kan dengan dari hal-hal yang baik dimulai dari hal-hal yang negatif. Jadi dia mencoba, atau pelaku yang belum seluruhnya paham itu mencoba berlindung di balik kata bolehnya menikah siri. Dan ini juga banyak lagi atau sebagian besar masyarakat yang memang belum paham atau berdampak, jadi sehingga ada dampak sosialnya lah, padahal justru menikahnya siri. Dan yang balik tadi tentang apa namanya, fatwa MUI, ya nggak semuanya, nggak bisa digeneralisir hukumnya. Tapi bener sih Beb, kalau menurut aku, karena di negara sekarang tuh kita harus punya legalitas, maksudnya kayak harus punya buku nikah gitu loh. Permasalahan dokumentasi dan kayak gitu doang ya nggak sih? Administrasi. Sekarang kalau misalkan si anak itu nggak punya akte atau ibu bapaknya nggak punya akte, nggak punya buku nikah, akhirnya kan si anak nggak bisa dong bikin akte. Akhirnya ya udah aktenya nembak. Nah, tapi kan itu sesuatu yang nggak baik juga gitu. Ya nggak sih? Ya kalau dari misalkan pernikahan siri, kalau memang itu niatnya benar ya kan, kemudian anaknya lahir dari pernikahan siri, kemudian kan ya memang kita berada di dalam suatu negara yang dimana di dalam itu memiliki aturan yang untuk apa namanya ya untuk mengatur manusia kan. Tapi kan aturan tadi sebetulnya membantu atau membantu rakyatnya, memudahkan segala macam dalam urusan kedepannya. Dan bisa juga atau bisa jadi juga yang sudah paham misalkan tentang menikah siri, ya ada juga dia nggak terlalu bermasalah dengan yang masalahnya masalah administrasi tadi. Tapi kalau memang ada niatan untuk itu terjadi
menjadi sebuah legalitas, ya nanti dia tinggal mengurus agar dia tercatat kan di Dukcapil. Ya nanti tinggal diurusin aja, maksudnya dibicarakan sama kantor urusan agamanya. Jadi penerbitannya mungkin nanti bisa tanggalnya tuh tanggal nikah siri itu bisa juga kayak gitu. Artinya balik lagi kalau pernikahannya itu dia benar. Jadi dalam pernikahan ketika itu, bukan dalam pernikahan juga ya, dalam sebuah perbuatan atau amaliyah perbuatan itu, ketika dari amal satu ke amal berikutnya malah negatif terus, berarti ada yang masalah tuh dari niatnya. Berarti kan harus diurusin lagi niat menikahnya karena apa. Kalau cuman kayak buat pembenaran ya sendiri segala macam, ya, tidak berpikir perasaan yang lain, keluarga atau bahkan yang udah punya istri nggak memperhatikan perasaan istri yang pertamanya, keluarga besarnya, atau bahkan nggak memikirkan perasaan si nikah sirinya itu yang dinikahinya kan gitu. Nah ini memang harus punya mental, pemahaman bersinergi. Maksudnya antara yang punya kebijakan dengan masyarakatnya tuh harus si pembuat kebijakan ini memahamkan kepada masyarakat gitu. Jadi nggak ada miskom lah ibaratnya intinya gitu. Kayak gitu. Tapi sebenarnya udah kompleks banget sih permasalahan pernikahan kan. Akan nantinya akhirnya jadinya kepada ya itulah pendidikan anak, keturunan, pola asuhnya, gimana cara orang tuanya nanti kan. Mungkin nanti melebarnya kepada perceraian ya nggak sih? Dari mana dampaknya? Iya balik lagi, makanya dalam suatu amal itu memang butuh pemahaman dulu. Makanya kan sebelum amal itu ya harus punya ilmunya dulu. Jadi jangan ibaratnya apa ya, jangan berdalih dengan berdalil. Nah itu arah tuh. Makanya pernikahannya ini harus benar-benar karena Allah, bukan dengan karena yang lain, karena ingin bahagia, karena ingin materi, karena ingin sosial atau istri ya, dan lain-lain sebagainya. Karena apa ya, itu tadi, pernikahan yang tadinya sesuatu yang di otak ini harus ditanamkan, mungkin ada sesuatu yang sakral, jadi kayak udah main-main aja. Makanya kan kalau nikah yang dalam tanda kutip dia nggak memahami nikah itu sakral, akhirnya apa, ada kasus lagi yang menikah dia tapi child free segala macam. Atau itu kemarin yang lavender marriage itu loh, jadi dia nikah itu cuman hanya untuk menutupi apa disebutnya ya, kelainan seks ya atau apa ya. Jadi si perempuannya suka sesama jenis, si laki-lakinya suka dengan sesama jenis, tapi mereka tuh menikah itu untuk menutupi itu gitu loh. Ada kasus itu juga. Lagi makanya dalam hal pernikahan kan kita bukan cuma menyatukan dua pribadi, tapi menyatukan dua keluarga, yang dimana di dalam prosesi ta'aruf itu kan semua atau bahkan yang terkhususkan pasangan antara laki-laki dan perempuan kan memang harus benar-benar tahu nih seluk-beluknya, kebiasaannya, pendidikannya, boleh silahkan, pekerjaannya, latar belakangnya, teman-temannya, itu silahkan boleh ditanyakan, sampai hal yang mendetail juga ya silahkan, yang namanya tahu perkenalan, sehingga apa yang nggak ada lagi nanti hal-hal yang apa namanya, oh ini ternyata ini ya. Oh ternyata yang mohon maaf laki gue gay, nah itu berarti taruhnya nggak benar tuh. Tapi di sini ya penting dipahamkan oleh masyarakat di kasus-kasus begini. Kita juga harus mengkonter atau menjelaskan, jangan sampai menikah sirinya yang salah, kemudian jangan sampai taruhnya yang salah. Yang salah itu ya individunya, seperti kayak yang tadi pendapat MUI ya, dia berpendapat haram, ya itu masih pendapat yang islami, tapi pendapat yang lebih kuat karena hukum asal menikah itu boleh, ya harus dikembalikan boleh. Berarti itu namanya masalah, nggak semua masalah itu disamaratakan, jadi itu hanya kasus per kasus aja. Misalnya bisa dilihat, oh ini ternyata kasusnya begini, oh berarti si fulan dan fulana ini nikah sirinya bisa dikategorikan yang haram gitu kan. Sama ketika dia misalkan kawin kontrak, sah kan jadinya, tapi itu kan tujuannya cuman selesai, misalkan dia tanggal sekian, selesai tanggal sekian, ya haram, berarti nikahnya main-main kan nggak boleh. Ada juga dalil yang mengatakan nikahnya kalau begitu kan, kalau cuma main-main kan nikahnya haram jadinya. Jadi itu kasus per kasus, bukan semuanya gitu. Itu pendapat yang lebih kuat.
anaknya itu. Nah, makanya kan ya, tapi sih memang kalau dilihat dari kondisi masyarakat sekarang memang iya sih. Maksudnya, udah banyak masyarakat yang akhirnya salah tafsir atau ya kadang gitu sih dijadikan alasan gitu loh, hanya dijadikan alasan atau dijadikan tameng gitu. Ya makanya pentingnya pemahaman, pentingnya circle, pentingnya lagi apa namanya cari tahu sebelum memutuskan, jangan terburu-buru, jangan gampang tergoda, karena dampak Udah dampak ikhtilat di luar sana itu luar biasa. Dari ikhtilat ke kolwat, wah itu lebih parah lagi, karena kan ketika dia berduaan yang ketiganya itu setan, wah itu banyak banget ya. Jadi yang penting banget kita memahami atau mempelajari bagaimana sistem dalam pergaulan Islam, bagaimana Islam mengaturnya. Di situ juga ada goriza, naluri, bagaimana Islam mengaturnya, dan banyak hal yang lain lah yang Islam itu detail loh mengaturnya, dan Islam itu punya solusi ketika ada yang misalkan beralasan pergi pekerjaannya di luar kota atau segala macam, terjadi dampaknya di luar sana kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, ya diskusinya sama istri pertama dulu, bisa nggak dibawa-bawa gitu, bukan langsung solusinya cari langsung solusi singkat itu instan. opsi-opsi itu dibicarakan dulu, opsi-opsi itu biar apa namanya ada titik temunya, jangan apa namanya memutuskan sepihak bahwa ini kebutuhan yang urgent dalam tanda kutip gitu. Ya jadi itu aja dulu lah. Ada itu lagi error lagi. Kamu ada bisa gini terus ada sekolah apa gitu, sekolah relasi. Pokoknya katanya gitulah. Jadi ketika kita kenapa-napa lagi cacahnya suami istri, udah kita tuh tepuk sakinah. Itu lucu. Dan itu masa harus dihafalin, coba kan udah kayak. Ya, itu jadi syarat itu. Syarat nikah. Bukan syarat ya. Itu apa sih disebutnya tuh? Apa belum baca detail sih, tapi banyak yang apa di KUA itu kayak dalam tanda kutip dites lah, ini tepuk sakinah apa enggak kayak gitu. Apa sih disebutnya ya? Kalau ini tuh apa ya? Ya. Kampanye. Ya itulah. Ya, kampanyenya KUA itu atau Departemen Agama, Kementerian Agama itu yaitu tepuk sakinah jangan sama sekolah yang untuk para, karena ya begitu juga angka perceraian, tapi next kita bahas. Udah.